Sudah, minyak dan rempah-rempah yang akan kita bawa ke kubur Yesus sudah siap semua. Kalau begitu, ayo kita ke kubur Yesus. Ayo. Lihat, coba lihat itu. Batu penutup kubur Yesus telah terguling. Iya benar, telah terguling. Siapa ya yang menggulingkannya? Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang telah disalib itu. Ia telah bangkit, sama seperti yang telah ia katakan. Mari, lihatlah ke dalam tempat perbaringannya. Iya benar, kubur Yesus telah kosong. Dia bangkit. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus
silakan anak tawa kalau kembali ke tempat, Bapak Ibu Saudara silakan kembali duduk. Yesus bangkit! 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 Hei, kalian! Mengapa kalian bilang Yesus bangkit? Yesus itu tidak bangkit. Tubuh Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Benar, Yesus tidak bangkit. Jika kalian mau meneriakan bahwa Yesus telah bangkit, maka bangkitnya akan jadi milik kalian. Baiklah, saya terima penawaran dari Saya kalian. juga akan terima yang itu dan saya akan tutup mulut. Yesus telah bangkit! Yesus bangkit! Yesus bangkit! Akhirnya mereka diam. Mereka tidak berteriak lagi bahwa Yesus bangkit. Kita berhasil. Yesus telah bangkit dan maut telah dikalahkan. Tapi bukan berarti iblis tinggal diam. Iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oleh sebab itu, kita yang hidup pada masa sekarang, janganlah kita hidup seperti manusia lama, melainkan kita harus berubah dan hidup seperti manusia baru, karena kebangkitannya mengubahkan kita. Udah siap belum mulaan lu? Tidak, bro. Gue juga siap bro. Ujian dimulai. Bisa banget bisa. Mantek. Ujian dikumpulkan. Bro, belum baca nih. Lu kan orang Kristen. Gue lihat juga lu ke gereja terus nih. Tapi kok tadi lu nyontek sih? Gereja sih gereja, bro. Tapi kalau yang namanya nyontek sih kagak apa sekali. Tuhan sih juga ngerti ya jemaat ya. Namanya orang ngebelajar gimana ya? Ya sih, ya. Tuhan ngerti, Tuhan ngerti. Tapi kan tetap itu dosa. Ya bro, woles aja woles. Kamu ngaku orang Kristen. Kristen nih gue ya bro. Kamu bilang tiap minggu kebaktian, tapi kok mengapa tak ada bedanya? Tetap Beda, emang gue beda, gue aja kerja keren nih, lihat nih. kamu ngaku pelayanan. Kamu bilang tiap hari persekutuan, tapi kelakuan gak karu-karuan.
edan. Edan apanya gua bro, batu gua aja keren. Ingatlah, Yesus telah mati bagimu, Iya Yesus telah mati. menggantikan hidupmu, menebus semua dosamu. Jangan sampai kau rajin datang ke gereja, tapi tingkahmu juga lakumu gak ada yang berubah. Ingat ya, gak ada yang berubah. Harus berubah ya. Gak ada yang berubah. Nah sekarang lu harus berubah ya, karena Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita. Ya bro, gue berubah bro mulai dari ini bro. Gue gak mau nyontek lagi, gue gak mau bandel lagi bro. Good. Meskipun tak pulih dan yang terpaku, meskipun tak pulih dan yang terpaku, meskipun tak pulih namun ku percaya, sekali katakan meskipun tak pulih, namun yang ketika, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat bukunya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamat. Katakan ku yakin, menebus dosaku, ku yakin yang berkuasa, ku jadi miliknya, yang hidup dalamku. Yesus juru selamatku, katakan ku yakin, pujian ini dengan percaya dan yakin Dia juru selamat kita. Haleluya. Meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebus
saudara, sebelum kita mulaikan ibadah bangkitan Tuhan Yesus pada pagi hari ini, saya ajak Bapak Ibu Saudara kita akan baca ayat firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-15. LCD bisa tampilkan 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Bapak Ibu akan bacakan 1 Korintus 15 ayat 17. Nanti saya akan bacakan 1 Korintus 15 ayat 57. Di warta ibadah tertulis ayat tersebut. Kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu terlebih dahulu 1 Korintus 15 ayat 17. 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka dan kamu masih hidup dalam dosa. Ayat 57 sampai dengan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kembali kita naikkan pujian ini, katakan ku yakin ya Tuhan, Engkau juru selamatku. Ku yakin ya Tuhan lalu tetapku. Ku yakin Dia berkuasa, haleluya. Ku yakin dirinya Dia hidup dalamku. Katakan Yesus juru selamatku. Katakan kembali ku yakin. Oh haleluya. Dia berkuasa, ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Oh amin, ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya. Dan Dia hidup dalamku. Amin, haleluya. Yesus juru selamat. Katakan Yesus juru selamatku. Oh dengan iman katakan Dia juru selamatku. Kebangkitanmu telah membuat kami ada sampai pada saat ini. Maka dengan segala pujian syukur bagi Allah, pagi hari ini kami berdiri di hadapan-Mu. Dan kami boleh berkata, Tuhan, aku diubahkan. Aku diubahkan. Aku diubahkan. Aku bukan manusia lama lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu sebabnya pada kesempatan pagi hari ini kami tahu Tuhan, kami akan mulai membuka ibadah kami. Maka kami percaya bila ada perkara yang akan menghambat jalannya ibadah di dalam nama Tuhan Yesus, dihancurkan, dipatahkan. Roh Allah ambil alih seluruh ibadah kami dari awal sampai akhir, dan tidak Kau biarkan seorang pun pulang dengan hati yang hampa, dengan hati yang kosong, tetapi dengan hati yang diberkati oleh Allah. Anak-anak sekolah minggu, remaja, dewasa muda, bapak, ibu, ibu janda, seluruh jemaat Tuhan sungguh diberkati oleh Allah, karena kebangkitan-Mu telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka
Kami akan mulaikan seluruh rangkaian ibadah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Bersama kita berkata 3 kali haleluya. 3, 4. Haleluya. 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 Yesus telah bangkit. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersama berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Maka untuk bukti kebangkitan Yesus, pagi hari ini 5 orang anak-anak kita akan menyerahkan hidup mereka menjadi hidup yang diberkati dalam langkah baru bersama dengan Yesus. Maka saya undang Duhan Hartono, Gloria Indah Hartono, Krista Gali Pangestu, Rose Christian, Franz Asindo Situmorang. Saya persilakan tampil ke depan. Cepat sedikit. Duhan Hartono, Gloria Indah Hartono, Krista Gali Pangestu, Dose Christian, dan Franz Asindo Situmorang. Silakan tampil ke depan. Dan orang tua daripada anak-anak dapat mendampingi mereka. Persilakan, keluarga dan orang tua mereka akan mendampingi mereka. Anak-anak bisa lihat kemari. Ya, kalian berdiri di depan, di tengah. Ya, di tengah, di tengah, di tengah, di tengah. Ya, lihat ke depan. Ya, di belakang daripada anak-anak kita, di belakang dari anak-anak kita, berdirilah orang tua. Agak sedikit menjauh. Agak sedikit menjauh. Ya, sedikit menjauh. Ya, Pak Jaya mungkin agak sedikit geser. Ya, di belakang Franz, keluarga Silikona. Ya. Baik, inilah mereka yang menyerahkan diri untuk masuk ke dalam baptisan air. Dan kita percaya baptisan air adalah sakramen yang ditegaskan oleh Yesus, bukan merupakan satu permintaan gereja dan satu keharusan gereja, tetapi baptisan air adalah apa yang dituliskan di dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yakobus untuk dibaptis olehnya. Tetapi ayat 14, Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan Yesus melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Baptisan adalah sakramen yang ditegaskan oleh Yesus untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Di dalam Injil Lukas, Yesus berkata, "Apabila aku belum dibaptis, betapa susah hatiku." Kenapa? Apakah baptisan merupakan sesuatu liturgi? Apakah baptisan merupakan sesuatu yang hanya dikerjakan untuk membuat satu akte baptisan yang dapat mengikat seseorang menjadi anggota gereja?
Bukan. Tapi baptisan adalah menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan apabila aku belum dibaptis, betapa susah hatiku, kata dia. Betapa susah, sebab apa? Belum menggenapkan kehendak Allah. Saya tidak tahu pada pagi hari ini, di belakang saudara yang 5 anak-anak kita yang akan masuk ke dalam baptisan, apakah ada di antara saudara yang duduk di sini, baik di bawah maupun di balkon, yang belum dibaptiskan? Boleh angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, di atas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada keinginan Yesus bukan cuma sekedar datang, duduk, ibadah, pulang, tetapi menggenapkan seluruh kehendak Allah adalah melakukan kehendak Allah, bukan kemauan gereja, bukan kehendak manusia, bukan kehendak institusi, tetapi sebuah peraturan yang firman Allah katakan ditetapkan oleh Allah. Mengapa? Ingat apa yang kita dengar kemarin hari Jumat. Sementara orang sedang mencari doktrin yang baru yang melepaskan diri dari dosa, maka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 berkata, bersama kelima anak-anak kita yang akan dibaptis, membacakan. Layar LCD dapat tampilkan Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Cepat sedikit. 3, 4. Maka kamu akan menerima yang pertama keselamatan, dan yang kedua karunia Roh Kudus. Baptisan merupakan kegenapan seluruh kehendak Allah yang memberkati kita dengan 2 jaminan yang pasti. Yang pertama, engkau diampuni dosanya, dan yang kedua, engkau mendapat karunia Roh Kudus. Ini baptisan. Sebab itu mengapa begitu betapa pentingnya Yesus berkata, aku sangat sedih kalau aku belum dibaptis. Bukan untuk mengenapkan syarat gereja, tapi untuk mengenapkan syarat kehendak Allah. Sebab itu, ketika Yesus dibangkitkan dari baptisan, Gereja Pantekosta di Indonesia mempercayai baptisan tidak meniadakan gereja lain, tetapi Gereja Pantekosta di Indonesia mempunyai syarat untuk dibaptiskan. Maaf, bukan dipercik, bukan hanya sekedar diberikan tanda salib, diberikan titik air dan diberikan tanda salib lalu engkau dibaptis. Tetapi kata baptis diambil dari kata baptizo dalam bahasa Greka yang berarti diselam. Dan kata diselam artinya ditenggelamkan ke dalam air dari kepala sampai ke kaki. Itu namanya dibaptis atau baptizo. Maka setiap orang yang percaya, siapapun dia, penjahat seperti apapun, dia dapat dan berhak untuk dibaptiskan. Mendapatkan 2 hal. Yang pertama adalah jalan keampunan dosa, dan yang kedua adalah karunia Roh Kudus. Itu sebabnya kepada seluruh saudara yang tadi
ke-15 orang yang angkat tangan. Bila engkau saat ini digerakkan Allah untuk ikut dalam baptisan, maka kami masih memberi kesempatan bagi saudara untuk ikut maju ke depan dan engkau mendapat karunia Allah dalam baptisan air. Kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi. Saya beri kesempatan kepada saudara. Dari rumah saudara tidak punya rencana. Dari rumah saudara tidak berkata saya mau dibaptis, enggak. Tapi pada detik ini Tuhan gerakan hatimu. Engkau sadar engkau orang berdosa dan aku butuh keselamatan. Dan keselamatanku melalui darah Yesus. Kita sudah makan dan minum perjamuan, tapi dimeteraikan dengan baptisan air. Maka engkau berhak untuk maju ke depan dan engkau bisa berkata, aku dibaptis. Saya beri kesempatan, bila ada saudara yang mau dibaptis, majulah ke depan. Puji Tuhan, seorang ibu janda maju ke depan. Luar biasa. Mungkin masih ada saudara lain. Saya masih beri kesempatan untuk maju ke depan. Dari atas, siapa yang akan turun dan ikut serta di dalam baptisan? Saudara tidak perlu berpikir, saya tidak mau beranggapan. Saat ini engkau terima baptisan, engkau tahu ada malaikat di surga sedang berpesta menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa lagi yang mau dibaptis? Saya persilakan turun dari atas atau dari belakang. Berdirilah dan katakan, aku siap untuk dibaptiskan. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam. Amin. Masih ada lagi, saya masih beri kesempatan. Haleluya. Hatimu jangan dikeraskan dan beri dirimu dibaptiskan, karena engkau adalah milik kepunyaan Allah. Oh, haleluya. Namun ku percaya, Yesus Juru Selamat. Amin. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Siapakah yang menyelamatkanmu? Amin. Masih ada tempat. Masih ada tempat. Majulah dengan imanmu, katakan. Amin. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dan aku hidup di dalamnya. Dia hidup di dalamku. Yesus Juru Selamatku. Amin. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Amin. Yesus. Amin. Masih ada lagi. Amin. Luar biasa. Penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus bukan sesuatu acara gereja, tapi penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus dilakukan di atas salib, dan itu menebus kita. Engkau boleh berkata, Yesus, hari ini mulutku berkata, jiwaku berkata, Yesus Juru Selamatku. Haleluya. Kepada anak-anak semua,
ibu yang siap dibaptis, silakan berlutut semua. Silakan berlutut semua. Agak maju ke depan. Agak maju ke depan. Bapak Ibu yang ingin dibaptis di belakangnya. Bapak Ibu yang mau dibaptis berlutut di belakangnya. Kita masih punya baris kedua. Ya, baris kedua, baris kedua. Baris kedua, ya. Orang tua ada di belakang anak-anak. Orang tua ada di belakang, ya. Amin. Puji Tuhan, kita boleh melihat karya Allah. Devina, mau dibaptis? Ya. Kalau agak bikin dua lapis aja, bikin dua lapis. Bikin dua lapis, ya. Bikin dua lapis. Ya, bikin dua lapis. Ya, nggak apa-apa. Yang di belakangnya, Pak Mulia. Ya, boleh ya, bikin dua lapis. Ya, Devina bisa didampingi oleh keluarga Chandra. Stephen Chandra bisa dampingi. Ibu J bisa tolong dampingi. Agak sedikit bergeser. Ya, agak sedikit bergeser. Anak keluarga Arif bisa ikut baris kedua. Ya, bisa ikut baris kedua. Puji Tuhan. Luar biasa karya Tuhan yang ajaib yang telah memberkati kita. Amin. Orang tua yang membawa anak-anakmu datang kepada Tuhan dalam baptisan, ini adalah jalan keselamatan bagi anak-anak. Karya yang luar biasa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, tapi Allah kerjakan. Kita boleh melihat betapa karya Allah memberkati dan menyertai. Puji Tuhan. Puji Tuhan, silakan. Ya, Ibu Ani didampingi oleh anaknya Jane. Puji Tuhan, masih ada. Dan kita akan dilayani oleh Bapak Mulia Silaga. Bisa tampil ke depan. Kita akan mendoakan. Bapak Panggabean bisa tampil ke depan. Dan kita akan didampingi oleh Bapak Rusli. Tampil ke depan. 3 orang bapak akan membaptiskan. Ya, silakan berlutut, Pak. Puji Tuhan. 1 orang bapak menyerahkan diri. Bapak Apoliton siap dipakai dan diberkati Allah. Tambah 1 lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati pagi yang luar biasa. Allah membuat karya yang luar biasa. Kita berdiri bersama jemaat yang berkata, ku yakin, haleluya. Ku yakin Dia menebus dosamu. Ku yakin Dia kuasa. Orang tua, angkat tanganmu. Engkau menang. Engkau menang. Engkau menang. Haleluya. Apa tak ya?
kita orang tua, tapi dikerjakan oleh Darah